Ayo, semangat. Oh boleh. Oh, teton. Yuk, siap ya. Dan yang kelima, hak mendirikan benteng pertahanan. bersangkutan. Oke, Donsu, ini kita lagi hari ini Sinyo ujian hari pertama. Jadi pelajarannya bahasa Indonesia dan agama. Kita lagi cek temannya, dia udah bisa jawab. Nih, dengerin aja ya. Mata akan menjadi lelah, buram, dan berayap jika terlalu lama terpapar cahaya. Terlebih saat menggunakan gawai terlalu lama. Kedua, tidak jarang pula kelelahan menatap layar gawai menyebabkan kepala menjadi pening. Pening itu pusing. Cahaya yang dipancarkan oleh layar gawai mengandung radiasi yang berbahaya dan dapat menyebabkan gangguan penglihatan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 4. Pada mata, radiasi yang dihasilkan gawai akibat pemeriksaan gelombang radio yang terjadi dapat menyebabkan timbulnya kerusakan mata seperti katarak. Kelima, berdasarkan hal tersebut, para pengguna gawai sebaiknya membatasi pengguna gawai dalam jangka waktu lama yang menonaktifkan gawai jika tidak digunakan, terutama saat istirahat. Nah, ini soalnya. Kaidah kebahasan teks eksplanasi menggunakan konjungsi kualitas, yaitu sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Contohnya, kerusakan hutan mengakibatkan bencana banjir. Jadi sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Menggunakan kata benda jenis fenomena seperti gerhana banjir, proses, dan evolusi. Menggunakan kata teknis seperti ekosistem, Fotosintesis dan ekologi. Ulang lagi, menggunakan kata teknis seperti Fotosintesis dan ekologi. Ekosistem dan fotosintesis dan ekologi. Iya, berarti ada 3. Iya. Selamat siang Bunda. Siang sayang. Koko udah pulang sekolah. Gimana ujiannya? Gimana ujiannya? Ujiannya berjalan lancar ya? Benar? Iya benar. Tapi tadi ujiannya banyak banget. Ada esainya, ada pilihan gandanya, gitu. Tapi Nyonya bisa. Ya udah kalau kayak gitu Nyonya sekarang beres-beres. Terus kan Nyonya hari ini ada les. Iya. Harus belajar. Oke, iya buat belajar buat besok. Ya nanti belajar sama Ayah. Oke. Bye.
hari kedua mau masuk pokok ujian. Jadi biasa kalau saya ujian malam belajar, pagi bangun tidur, habis mandi, habis sarapan belajar lagi. Itu gunanya untuk motoriknya akan lebih ingat, lebih banyak dia ingat. Betul sekali. Ya kan? Ayo, semangat. Oh boleh. Oh, tetot. Yuk, siap ya. Nyanyi jawab nih ya. Nyanyi jawab pertanyaannya. Mata uang dari Thailand adalah Bat. ya, Bat, betul. betul. Ibu kota Brunei Darussalam Bandar Sri Begawan. 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 Betul. Ibu kota negara Singapura. Singapura. Jadi Donsu ini memang untuk ujian kayak gini ada baiknya kita sendiri yang harus ngecek anak-anak pelajarannya udah sejauh mana. Jadi kalau sampai rumah sama bundanya dicek. Ya, kudanya bisa gini. Ayah nggak lihat, ayah lagi cek sekolahnya. Ayah nggak bisa lihat kudanya dulu. I'm sorry ya. It's okay. Kita harus fokus. Hak istimewa VOC adalah hak monopoli dagang, hak membuat dan mencetak uang, hak membentuk tentara, hak menyatakan perang ataupun membuat perjanjian, dan hak mendirikan benteng pertahanan. Jadi ada berapa? 5. Hak monopoli dagang, hak membuat dan mencetak uang, apa? Hak monopoli dagang, hak membuat dan mencetak uang. Ulang coba. Hak monopoli dagang, hak mencetak uang, Hak membuat dan hak membuat dan mencetak uang. Oke. Hak membentuk tentara, Hak membentuk tentara, hak menyatakan perang hak menyatakan perang ataupun perjanjian. ataupun perjanjian. Dan yang kelima, Dan yang kelima, hak mendirikan benteng pertahanan. Telah lama aku merindukan cinta kasih yang aku dambakan. Genggam erat tanganku, jangan lepaskan cintaku. Ku ingin selalu bersama, ku terima. Kamu berhak bahagia. Kamu berhak bahagia. Jadi Donsu ini kita mau istirahat, mau tidur karena besok pagi kita harus belajar lagi. Kita ikutin besok pagi. Kalau ada materi yang saya masih ragu, pasti saya ulang lagi di pagi. Ikutin terus di Donsu ya. Oke Donsu, ini kita udah di pagi hari sebelum berangkat sekolah. Nyo cek lagi untuk mata pelajaran yang akan ujian nanti, itu penting banget.
Jadi Donsu memang ini udah selesai, kita belajar, siap-siap berangkat. Memang hari ini ada 2 mata pelajaran yang cukup susah, jadi saya harus dampingi, diingatkan lagi di dalam mobil untuk dia belajar. Ya, ikutin terus Donsu. Oke, pada KTT Asia Timur ya, pada ATT Asia Timur ke-9 itu terjadi di Myanmar. ada di mana? Myanmar. Myanmar. Pada tanggal 13 Desember 13 November 2014. ya. Jadi ulang lagi, pada KTT Asia Timur ke-9 di Myanmar pada tanggal 13 November 2014. ya. Ini maaf ya Donsu, ini vlognya lagi nggak ada keseharian kita, tapi ini yang terjadi pada saat Koko lagi ujian. Sebutkan bangsa Eropa yang datang ke Indonesia. Bangsa Portugis, Ah. bangsa Belanda, bangsa Spanyol, bangsa Inggris. Ya. Siapakah pelopor bangsa Spanyol yang mencari jalan ke Indonesia? Christopher Columbus. Ia berlayar ke arah Spanyol ke arah barat tahun Enggak dong, bukan ke arah Spanyol, dari dari Spanyol ke arah barat tahun 492. Tahun 1492. Coba ulangi lagi. Christopher Columbus. Ya. Dia berlayar apa? Dia berlayar ke Ia berlayar dari Spanyol ke arah barat tahun 1492. Ulangi lagi. Ia berlayar ke Spanyol ke arah barat. Ia berlayar dari Spanyol ke arah barat tahun 1492. ekspedisi Belanda yang pertama berusaha mencapai Indonesia berlangsung pada tahun 1595. coba ingat lagi, dipimpin sama siapa? Cornelis de Houtman. Iya. Cornelis de Houtman. Oke, Donsu, ini kita udah lagi mau masuk sekolah. Ini memang ada beberapa yang sulit. Kalau ada beberapa yang sulit nggak bisa diulang di rumah aja, tempel terus sampai ingat. Oke? Betul sekali. Udah dilepas. Udah dilepas. Udah dilepas. Udah. Ikutin terus. Udah. Ikutin terus langsung. Oke, sampai deh. Kita udah sampai di sekolah. Nggak kelihatan kok ya. Nih. Kita udah sampai di sekolah, sayang. Semangat ujiannya, ayo. Dia yang mau ujian, kita yang deg-degan. Ya. Semangat, sekolahnya semangat, go. Oke.
Onyo punya itu ayah nggak bangga, tapi kalau Onyo punya nilai yang bagus ayah bangga, ya kan? Saya nggak Maya bunda. Sayang Ya banget. kalau sayang, jadi nulis soalnya hati-hati, dicek lagi soalnya, ya. Jangan buru-buru Onyo, ya. Oke.